Halo semuanya, kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Dev Talks. Kali ini kita di episode ketiga. Kembali lagi hadir di awal minggu menemani teman-teman semua. Seperti biasa, kita akan memberi teman-teman informasi, update-update seputar teknologi di 1 minggu terakhir. Kemudian ada juga nanti kita ngobrolin drama-drama di Twitter, mungkin teman ikutin kemarin, ada di OpenAI. Tapi sebelum itu kita bahas yang ringan-ringan dulu. Oke. Dari mana Pak? Ngopi. Oke. Seperti biasa. Bahas apa nih? Oke. Kita bakal bahas yang lagi hangat di Twitter. Yang hangat di Twitter ada banyak. Kamu sempat ngikutin ini nggak kemarin? Apa? SpaceX. SpaceX. Apa tuh kenapa? Itu yang roket. Oh si Elon Musk. Nah itu kan kemarin sempat ngeluncurin lagi tuh. Aduh kayaknya aku skip. Karena ada drama yang lebih menarik. Menarik ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke drama yang menarik ya, mungkin teman-teman sering ikut juga drama-drama menarik yang ada di Twitter. Nanti kita bahas. Kita mungkin ngebahas yang ringan-ringan kali aja. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke yang berat-berat. Betul. Kita masuk ke yang ringan-ringan dulu. Yang pertama ada apa, Den? Ada update dari Flutter. Flutter versi 3.16. Betul, versi 3.16. 3 itu apa, Den? Apanya? Versi 3. Apa? Oh, jangan sebut 3 itu ini versi mayor dari Flutter. betul. 16 itu versi mungkin versi minornya mungkin ya. Iya, bisa dibilang begitu. 3 berarti ya sekarang nggak kerasa gitu udah Iya. 3 gitu si Flutter ini. Kira-kira nih si Flutter 3 kalau kita baca ya dari ini kalau kita lihat di tulisannya ya. Ya, nanti teman-teman bisa akses sendiri update fullnya. Mungkin di sini kita nggak akan terlalu banyak bahas, beberapa highlight aja gitu. Beberapa highlight aja gitu. Jadi nggak bakal banyak. Kita nanti bakal banyaknya di yang tadi, yang hangat-hangat. Waduh. Jadi yang pertama itu mungkin teman-teman pernah dengar terkait material design yang dari Android ya. Ya, versi 3. Yang Android. Nah jadi secara default Flutter ini kalau misal teman-teman buat project baru, si material 3 ini otomatis dipakai ya. Iya, otomatis pas buat project baru defaultnya Langsung pakai material 3. Jadi teman-teman kalau misal kan biasanya kalau yang baru pertama kali belajar itu kan cukup effort kalau mau bikin UI, bikin tampilan ya. Nah ini teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena by default udah material 3. Jadi material 3 itu emang personalize ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pakai HP yang udah Android berapa? 14 ya terakhir? Kayaknya mulai dari 12 ke atas bisa. Nah itu ada yang namanya color preference. Dynamic color. Dynamic color. Betul. Nah itu nanti aplikasi teman-teman bisa langsung menyesuaikan tanpa harus ada yang diatur-atur. Nah, tapi soal ngomong-ngomong soal material 3 ini, aku sempat baca kemarin di Twitter, balik lagi. Ada yang beropini kalau kurang suka dengan material 3 ini. Karena menurut dia kayak kayak jadinya semua aplikasi sama aja gitu. Gak ada unik desain atau apa gitu. Nah, menurut Mas Alfian gimana tentang material 3? Kalau material 3 sendiri ya ini pasti si pengembang dari material 3 ini ada maksud dan tujuan gitu. Kenapa mulai dari versi 1, versi 2 dan versi 3 itu tetap dibuat. Dan kalau kita ngelihat dari komentar-komentar kayak gitu kan itu berhubungan langsung dengan selera ya. Iya, dan preferensi. Tentunya kita nggak bisa kontrol itu gitu. Betul juga sih. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya tahu aja gitu kalau ada material 3 dan tentunya ketika mengembangkan aplikasi UI itu dikembalikan lagi ke masing-masing developer. Jadi nggak ada keterpaksaan harus pakai material 3 dan
terkait tadi kan sempat dimention juga tuh by default material 3 kan. Nah, kalau by default itu tentunya itu nanti masih bisa disesuaikan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya mau pakai ini kan material ini kan bisa disebut design system ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai design system yang lain yang mungkin teman-teman buat sendiri ya. Mungkin teman-teman tergabung di perusahaan yang punya produk desainnya masing-masing itu bisa. Dan yang menarik lagi material 3 ini dia nggak cuma tampilan aja ya teman-teman. Dia juga mensupport motion. Jadi yang suka animasi-animasi di dalam aplikasinya itu tenang. Sekarang udah enak dipakai. Kalau dulu terakhir yang aku cobain ya material 2 itu kalau kita mau mainin animasi itu manual. Jadi sekarang udah sangat bagus lah. Ini bukan bukan ambasador dari material 3 tapi material 3 itu emang sebagus itu. Bahkan dia nggak cuman kayak nge-provide library yang kita pakai di dalam project. Jadi dia juga menyediakan design system untuk pakai di Figma. Jadi kalau teman-teman mau lihat konfigurasi kayak border radius, pengaturan warna dan lain sebagainya, itu bisa langsung. Betul. Jadi kayak gitu material 3. Ada apa lagi nih yang ada di Flutter? Oke, itu dari update untuk Android-nya. Terus di sini aku baca juga ada dari engine-nya tentu ada update performance-nya. Di sini aku lihat baca-baca juga tentu dengan adanya update ini pasti ada peningkatan performance-nya. Tentu bisa lebih smooth lagi di setiap platformnya begitu. Dan ini tentunya bakal performa aplikasi yang dibuat ya. Dan tentu kalau misal kita ngomongin tentang performa itu bakal sendiri lagi pembahasannya. Karena performa itu secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi revenue. Iya betul. Kan? Misal nih aplikasi kita performanya bagus, banyak usernya, berarti pipeline revenue-nya juga otomatis banyak gitu. Jadi emang performa ini jadi salah satu indikator kalau misal teman-teman pengen dapat revenue dari aplikasi yang teman-teman pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belajar, masih mulai, masih nyoba-nyobain, nggak ada suatu keharusan gitu. Nah, ngomongin soal performa juga kan di episode pertama kalau salah kan ada update Kotlin multi-platform juga. Nah, secara secara di atas kertas atau apa, Kotlin multi-platform itu menjanjikan performa natif. Jadi dengan satu bahasa Kotlin, klaimnya itu lebih baik performanya di masing-masing platformnya dengan natifnya, misalnya iOS dengan Swift UI-nya, Android dengan Compose-nya. Nah, tentu ini juga mungkin sebagai respon update kemarin juga ya. Jadi Flutter juga mungkin gak mau kalah terkait performa. Dan kalau tentu kalau dibandingin antara performa masing-masing platform kayak Flutter, Kotlin multi-platform, sebenarnya itu balik lagi ke developer. Sejago apa memanfaatkan kemampuan performanya. Bisa aja misalnya yang buat aplikasi pakai Flutter bisa lebih cepat dari yang Kotlin multi-platform gitu. Bisa ya soal skill juga. Itu sih soal performa ini. Jadi misalnya kalau ada nanya berdebatan di mana yang paling cepat, mana yang ini ya sebenarnya balik lagi ke developernya. Tergantung cuan. Cuannya di mana? Kalau cuannya di Flutter ya pakai. Iya, itu. Kalau cuannya ya nggak di Flutter, ya nggak usah pakai Flutter. Iya. Ya tentunya balik lagi ya ke masing-masing developer. Karena ini kasusnya itu sama kayak ada yang nggak setuju terkait material design. Iya. Itu kan selera ya. Iya. Dan tentunya ada hal-hal lain yang mungkin menyebabkan nggak suka mungkin pakai Flutter, pakai KMM atau KMP. Itu pasti ada tujuan masing-masing gitu. Bahkan di level bahasa yang digunakan pun ya pasti ada perbedaan gitu, dan itu normal gitu di dunia yang kalau kita ngomongin tentang teknologi. Dan kalau dilihat emang
Flutter ini performanya yang dijanjikan itu ya lumayan oke ya. Mengingat kalau misal kita balik lagi ke zaman versi 2, nah itu emang ada beberapa kendala khususnya itu di perangkat Apple iOS. Jadi emang ada beberapa kayak frame drop ya kalau misalnya ada animasi, kemudian ada perpindahan transisi itu biasanya yang ngedrop gitu FPS. Dan Flutter juga apa ya, jam terbangnya juga cukup lama ya dibanding ya KMP yang baru stabil kemarin. Dan itu juga mungkin jadi pertimbangan beberapa developer untuk memilih Flutter. Gitu. Update berikutnya versi 3.16 yaitu Flutter Games Toolkit. Nah ini mungkin bisa dibilang update yang cukup menarik ya, karena biasanya kalau ada update-update seperti ini itu biasanya berhubungan dengan performa, kemudian apa ya fitur dari si framework itu kira-kira apa yang baru. Tapi kalau di Flutter ini dia nge-highlight satu dukungan baru yaitu Flutter Games Toolkit, di mana teman-teman bisa bikin game ya menggunakan Flutter. Ya ini juga bisa apa ya menarik apa ya istilahnya ya minat entitas baru game developer gitu. Game developer tapi pakai Flutter gitu. Karena biasanya kan kita kalau game itu kan pakai Godot. Ya itu yang Godot versi open source-nya, terus ada Unity, ada Unreal Engine. Meski ya mungkin tidak se-powerful engine yang seperti itu, tapi ya di sini Flutter support buat development game juga. Meski cuma game trivia seperti quiz atau yang sederhana gitu. Kalau nanti bisa cek aja lebih detail. Jadi kalau misal teman-teman mungkin salah satu hal yang biasanya developers lakukan itu jangan berekspektasi tinggi. Karena biasanya kalau berekspektasi tinggi itu biasanya yang sebelumnya suka jadi nggak suka gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain ya silakan cobain, dan kalau misalnya ada keterbatasan ya itu mohon dimaklumi karena memang fokus dari Flutter ini bukan di game gitu. Ya jadi seperti itu. Terus ada dukungan baru nih di pengembangan platform web dari Flutter. Ini kalau kita baca Flutter Timeline Event on Chrome DevTools. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang sebelumnya Android mungkin tahu beberapa life cycle yang ada ya, kayak on create, on rhythm, on pause, dan beberapa event life cycle lainnya. Itu kan kalau misal kita mau debugging, itu kan bisa aja kan kita nambah log atau debugging point. Betul. Nah kalau di Flutter khusus web, itu teman-teman bisa pakai yang baru aja di-update gitu. Dan ini tentunya akan membantu teman-teman juga. Dan ya spesifiknya itu nggak cuma di life cycle itu aja, tentu lebih dalam lagi gitu untuk update-nya ini. Jadi nggak sekedar teman-teman pengen ngecek aja gitu sekarang itu atau proses rendernya itu udah sampai mana, itu nggak sebatas itu aja gitu. Ada banyak yang bisa teman-teman cek. Betul. Terus apalagi predictive back navigation, mungkin ini lebih ke dukungan sebelumnya yang udah ada di Android-nya kali ya. Jadi kalau dilihat juga ya dukungan yang bagus. Dan tentunya ini nggak cuman di Android aja, ada update juga untuk iOS, app extension. Jadi kalau misal teman-teman yang sebelumnya iOS developer, nah ini bisa cobain nih si app extension ini, karena ya balik lagi hal-hal yang seperti ini tuh biasanya udah ada di Android lebih dulu. Gitu. Jadi emang ya perlu waktu buat adopsi. Karena emang dari secara platform juga beda sih ya. Dan tentunya ada beberapa hal penyesuaian juga yang harus dilakukan. Berikutnya, package ekosistem new Flutter favorit. Apa ini, Den? Pernah baca nggak? Aku belum baca lebih dalam sih bagian ini. Oh, Flutter favorit. We have rebooted the Flutter favorite program. Oh, mungkin ini udah lama ya. Pengen dihidupkan lagi mungkin. Iya.
mungkin ini kalau dilihat dari update-nya itu berhubungan dengan package. Mungkin ini untuk apa ya, kayak nge-highlight package yang mungkin sering digunakan. Ya, mungkin ya kan? atau mungkin langsung disupport dari Flutter-nya. Oke, lainnya itu dukungan-dukungan yang berhubungan langsung dengan apa ya, masing-masing platform ya, masing-masing platform. Masih banyak lagi. Masih banyak update. Nanti teman-teman baca aja langsung ya. Update dari Flutter 3.16. Betul. Nah, ngomongin tentang update baru nih, versi terbaru itu ada juga update dari apa, Den? Kotlin, ya sebenarnya tidak apa ya, mungkin tidak terlalu wah, tapi sesuatu apa ya, progres yang bagus gitu. Itu Kotlin versi 2 sudah masuk ke beta 1. Beta 1. Jadi mungkin tidak mau kalah dengan update dari Flutter dan Dart-nya. Kotlin juga terus mengembangkan teknologi-teknologinya. Dan tentunya update-update ini kan tujuannya itu untuk kita sebagai developers. Betul. Itu biar enak gitu pakai entah bahasanya atau frameworknya, dan itu emang ya tujuannya untuk bikin kita senang pakai beberapa updatean yang terbaru gitu. Dan kalau kita lihat juga ini masih versi beta. Iya, tidak terlalu banyak update yang wah atau apa. Cuma mungkin highlightnya Kotlin K2 compiler ya, mulai digunakan di Kotlin versi 2.0 beta ini. Jadi tunggu aja versi stabil. Ini kan masih versi beta ya, tentunya masih ada beberapa versi lanjutannya, jadi ditunggu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen langsung nyobain, bisa itu teman-teman kalau misal pakai apa yang JetBrains, IntelliJ. Iya, betul. Nah itu teman-teman bisa sesuaikan buat aja. Project baru, kemudian versi Kotlinnya itu diganti jadi versi, aku lupa versi development atau apa, pas kita mau milih versi. Iya. Nah itu nanti bakal refresh, terus bakal muncul Kotlin versi 2.0.0 beta 1 ini. Dan teman-teman tentunya bisa langsung nyobain fitur itu. Tapi pastikan jangan dicobain di production. Betul. Ya, jangan. Karena taruhannya itu adalah user teman-teman. Karena kalau misal teman-teman pakai yang belum stabil, ya sudah habis. Resiko ditanggung sendiri. Oke, jadi itu singkat aja ya, Den, terkait Kotlin versi 2 nanti. Sekarang masih di beta. Betul. Lanjut, terakhir sebelum kita masuk ke apa? AI. Iya. AI. Kita bahas sedikit juga terkait event internasional. Ya, betul. Yaitu Config 2024. 2024 itu ada Config. Ada apa lagi? Bangkit. Betul. 2024 ada Bangkit juga. Ada Config juga. Kemudian ada Bangkit sama Config yang mungkin teman-teman bisa coba ikutin. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang akan terjadi 2024 ya. Cuman yang menarik ya sebenarnya banyak juga yang menarik. Betul. Cuman yang menarik bagi developers khususnya teman-teman yang bergelut di dunia desain, itu bisa coba ikutin event Config 2024. Dan tentunya ini kalau kita lihat 75 speaker, 50 sesi dan 8.000 attendees atau peserta. Iya, jadi mungkin semoga teman-teman menjadi salah satu dari 8.000 ya yang mungkin bisa menghadiri langsung si acara Config ini. Dan kalau kita lihat juga speaker-speakernya ini itu dari top company. Betul. Ada yang dari Google, ada yang dari GitHub, ya ada yang teman-teman bisa cek langsung lah beberapa namanya. Teman-teman juga bisa join secara online dan itu gratis, tinggal kunjungi aja config.figma.com, kemudian get tickets, nanti ada pilihannya virtual. Di sana live streaming online dan gratis. Jadi kalau teman-teman
Ini kan kalau dilihat San Francisco. Ya, atau mau terbang langsung ke San Francisco juga boleh. Boleh banget. Tapi untuk tiketnya ya mohon maaf ya, beli sendiri. Iya. Karena kalau tiketnya, mungkin kalau kita dapat tiket gratis juga kita kayak berangkat. Iya. Cuman ya San Francisco, ya urus visa, Iya. tiket pesawat, Betul. kan. Jadi emang ya udah teman-teman kalau memang nggak bisa menghadiri langsung bisa ikut virtualnya aja. Nggak perlu khawatir, teman-teman pastinya update-nya itu bakal sama dengan teman-teman yang berkesempatan untuk hadir di San Francisco. Oh ya, untuk waktunya sendiri di bulan Juni ya, 2024 tanggal 26 sampai 27. Di bulan Juni 2024. Ya, Ada apa di bulan Juni? Konflik dong. betul Ada konflik. konflik. Selain konflik, bangkit. Awal tahun. Awal tahun. Kemudian nanti Juni, Juli, ya kita tunggulah update-update lainnya yang akan ada ya. Pastinya banyak banget update-update terkait teknologi baru mungkin ya. Ya. Kayak contohnya kalau kita bahas kemarin itu yang kecil AI, AI PIN. ya apa? Iya. Apa namanya? AI PIN, apa sih? Dari humannya, Humane. Ya, human. Nah, teknologi-teknologi seperti itu mungkin akan ada lagi kali Iya. ya. Dan bahkan lebih gokil lagi. Karena ya udah zamannya AI, Iya. ya kan? Jadi sekarang emang lagi hangat-hangatnya bahas AI. Nah, ngomongin soal AI nih. Ada apa nih? Ada apa? Ada berita-berita yang mungkin bagi sebagian orang mungkin berita yang Kurang menyenangkan. Ya, betul. Dan kalau kita lihat dari topik beritanya ini emang ini udah kejadian dari beberapa bulan terakhir. Iya. Gitu. Bahkan sebelum 2023 pun ada sempat isu ya akan diprediksi seperti itu. Jadi apa itu? Apa Den? Apa? Waduh, saya nggak tega nyebutnya. Iya, jadi nggak tega ini nyebutinnya. Jadi beberapa hari terakhir kita sempat dapat berita, betul. dapat berita kalau beberapa perusahaan startup, Ya. baik startup yang bisa dibilang mulai berkembang, Ya. startup yang udah gede, Betul. bahkan perusahaan sekelas OpenAI, Ya. ChatGPT, teman-teman mau nanya, mau curhat biasa di ChatGPT, nah itu terkena dampak. Betul. Jadi di beberapa hari terakhir ini kita sempat dapat berita atau kabar kalau beberapa perusahaan gede itu melakukan yang namanya layoff atau PHK sejumlah karyawan. Waduh. Nah kalau di Indonesia sendiri itu yang kemarin sempat jadi pembicaraan itu dari Halo, bisa nyebutin ini nggak merek? Gitu. Halo Dek. Nah, benar. Jadi salah satu perusahaan startup kesehatan namanya Halode itu melakukan PHK sejumlah karyawan. Ya. Dan kalau kita lihat dari beritanya emang Tidak disebutkan jumlahnya juga. tidak disebutkan secara gamblang juga. Betul. Cuman kalau kita baca dari kayak alasan dan lain sebagainya itu bisa dibilang kayak umum aja gitu. Ya, Misal soal efisiensi. Iya, soal efisiensi, kemudian juga ada ya sekarang kan emang lagi zamannya tech winter ya. Iya. Artinya emang lagi dingin-dinginnya nih, ya kan? Winter is coming. Ya, dan mungkin teman-teman juga yang aktif di LinkedIn juga sering dapat informasi terkait layoff. Bahkan juga kemarin sempat ada ini juga, tahu nggak? AWS. Oh ada iya. satu orang. Iya. Nah itu. Aduh itu. Wah. Ya itu nanti kita izin dulu ya untuk membahas itu. Kalau dapat izinnya baru kita bahas. Oke, jadi ya balik lagi ke yang tadi ya terkait layoff.
Jadi mungkin teman-teman yang terkena dampak mungkin karena beberapa temanku juga itu yang kerja di nyebutin merek lagi. Ya, startup aja sebut. Startup toko online. Oke. Warna hijau. Waduh, jangan lebih spesifik. Jangan spesifik. Toko aja. Iya, toko jual beli online. Betul. Itu terdampak juga. Jadi emang dan kita juga nggak bisa memprediksi juga maksudnya kondisi-kondisi seperti ini kan emang nggak ketebak gitu tiba-tiba kena dampak. Betul. Bahkan ada juga ya bukan teman dekat sih tapi emang jadi salah satu orang yang aktif di komunitas yang punya dampak bagus di komunitas juga kena dampaknya. Jadi emang hal-hal yang seperti ini itu emang nggak melihat siapa kita gitu pasti bakal kena gitu. Di nggak mengenal jabatan juga kadang di level staff, level manajemen pun, bahkan level CEO pun. Nah, level CEO. Jadi mungkin teman-teman sering atau akhir-akhir ini mengikuti. Ini sebutannya apa sih? Drama kah, berita atau apa ini? Kalau disebut drama emang seru sih. Terutama di weekend kemarin di tiga hari terakhir ini drama OpenAI. OpenAI, ChatGPT, sahabat kita semua. Betul. Dan itu CEO-nya dipecat. Wah ini jadi gimana ya maksudnya? Gimana ini? Level CEO juga memungkinkan gitu. Untuk kena dampak. Jadi awalnya itu aku juga baca di Twitter sih. Emang Twitter sumber informasi tapi kita juga mengutip beberapa dari sumber yang cukup kredibel seperti Deepwords ya. Jadi awalnya itu si Sam CEO-nya itu dapat kabar kalau nggak salah tiba-tiba atau mendadak nggak dari jauh hari dari boardnya atau direksinya itu bahwa dipecat begitu saja gitu. Waduh. Untuk alasannya sendiri aku cukup nyari-nyari nggak terlalu menemukan alasan yang spesifik, yang valid, yang betul terpercaya. Dan bukan hanya Sam aja sebagai CEO yang dipecat, beberapa teman atau sejawatnya mengikuti juga jejaknya keluar sendiri meski nggak dipecat tapi keluar sendiri kayak Greg presidennya sama co-foundernya OpenAI juga mengikuti si Sam ini keluar. Sama kalau nggak salah ada senior AI researchers-nya juga ikut keluar gitu. Nah, tapi bukan cuma itu. Di esoknya, di esoknya ada kabar lagi kalau dari kalangan boardnya itu direksinya memanggil lagi si Sam. Gila kok bisa? Dia ada isu untuk dipanggil lagi menjadi CEO. Oh ini yang bikin drama berarti? Iya itu justru nggak ngerti apa yang ada di pikiran si boardnya. Bahkan kemudian si Sam-nya itu balik lagi ke kantor OpenAI-nya pakai line-nya guest atau pengunjung tamu. Kemarinnya CEO gitu, tapi besoknya langsung jadi tamu. Nah, kebayang nggak? Ya itulah dinamika ya. Kita nggak tahu besok itu kita jadi apa. Hari ini kita CEO, besok kita jadi tamu itu nggak bisa diprediksi ya. Nah ini emang kalau dilihat ya ini kalau kita lihat beritanya itu emang kondisinya itu kayak roller coaster kali ya. Naik turun. Kemarin itu kan sempat ada tuh kayak berita kalau dia bakal balik lagi si Sam ini. Kemudian ternyata nggak jadi. Kemudian juga ada beberapa berita CEO-nya itu dalam berapa hari? 3 hari? Iya, ada lagi itu ketika Sam balik lagi ke kantor itu dramanya belum selesai ya. Nah di hari kedua setelah Sam Sam itu dipecat. Yang menjadi CEO-nya itu dari CTO-nya naik diangkat menjadi CEO sementara. Kalau nggak salah Mira namanya. Mira. Nah tapi mungkin si boardnya itu melihat
cuitan-cuitan di Twitter tuh banyak yang ngedukung Sam gitu. Dan akhirnya Mira juga diturunkan menjadi dari CEO cuma 1 hari, dan hari ini Senin itu diangkat lagi CEO baru. Waduh. Dari X, kalau nggak salah Twitch ya. Emmet apa ya? Kalau nggak salah. Ya Mas Emmet oke. Ya namanya Emmet kalau X CEO Twitch. Jadi itu 3 hari 3 CEO yang berbeda gitu. Itu kasihan karyawannya sih. Nah betul. 3 hari 3 CEO, hari aja dalam seminggu 6 loh. Luar biasa. Dan masih banyak sebenarnya drama-dramanya itu kayak karyawannya lupa ya dari mana, tapi kayak ada satu informasi kalau dari kalangan karyawan itu memberi kayak deadline sampai jam 5, suruh board direksinya itu mundur, atau si karyawannya itu resign, ngikutin kantor baru Sam kalau mau buat gitu. Jadi semacam Berarti si Sam bakal bikin perusahaan baru? Banyak juga yang bilang gitu, kayak kalau Sam buat baru banyak karyawan yang OpenAI mau ikut ke sana. Ini perusahaannya close AI kan, OpenAI udah tuh. Close AI. Bisa. Duh, lucu lagi. Ya, jadi ya ini balik lagi ke yang tadi ya teman-teman ya, terkait kondisi saat ini kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada di startup yang gede, yang emang direksinya itu kadang suka bercanda kali ya. Yeah. Itu mungkin mulai mempersiapkan diri. Karena kita nggak tahu. Contohnya ini si Sam, ini level CEO yuk. Yeah. CEO. Itu hari ini dia mungkin jadi pemimpin perusahaan, tapi besoknya dia jadi tamu gitu. Kita nggak bisa ngebayangin gimana Dan dia pun terbilang sebagai founder ya dari OpenAI. Apa bukan? Aku lupa sih statusnya awalnya. Jadi kalau misalnya kita kayak founder itu kan kita kayak ngebangun perusahaan itu kan. Iya betul. Terus tiba-tiba kita datang ke kantornya itu sebagai tamu, itu kan pasti ada ada sedikit rasa yang kok bisa gitu ya kan. Kemarin CEO, sekarang tamu ya kan. Ya. Tapi itu juga mungkin bagian dari risiko ketika perusahaan terbuka dengan investor gitu. Jadi ketika ada investor bukan milik dia aja gitu. Ada berkepentingan orang yang berkepentingan lainnya gitu. Ya sudah seperti itu ya, dan ya kita tunggu aja. Mungkin ya harusnya udah nggak ada lagi ya maksudnya kan si CEO dari OpenAI ini Mas Sam. Ya Mas Sam. Ini emang bisa dibilang orang yang cukup berdampak juga di di OpenAI. Mungkin kalau teman-teman ngikutin dari awal pertama kali ChatGPT hadir, itu kan sampai sekarang pun emang kalau kita lihat dari apa yang ditawarin sama OpenAI itu kan emang bener-bener menyenangkan para penggunanya gitu. Kan banyak banget yang terbantu. Ya mungkin ada alternatif lain gitu dari ChatGPT yang biasanya kita pakai gitu. Cuman yang biasanya menjadi kiblat dari apa yang sudah ada sekarang ya nggak bisa dipungkiri, ya balik lagi ke ChatGPT ya OpenAI gitu. Jadi semoga ya kita doakan ya, mungkin Mas Sam ini kalau Mas Sam melihat video ini ya semoga Mas Sam bisa dapat perusahaan yang baru ya, atau mungkin bisa bangun perusahaan yang yang baru lagi. Nah, tapi soal si OpenAI juga menarik jadi tunggu berita-berita selanjutnya akan jadi seperti apa gitu tanpa Sam, apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya gitu. Wah, itu juga menarik ditunggu. Ini kalau teman-teman pakai ChatGPT, ini kan biasanya ada versi gratisnya nih. Ya mungkin nanti tanpa Sam dibayar buat semua.
Tapi Dan tidak tahu. ini kan ada keterbatasan juga ya kalau kita pakai versi yang 3.5 modelnya ya. Itu kan ada keterbatasan ya, informasinya itu sampai bulan September 2021. Iya. Kita nggak tahu gitu ke depannya itu mungkin akan dibuat berbayar, ya kita nggak tahu. Jadi kita tunggu saja update dari Mas Sam ini ke depannya itu akan seperti apa. Ya sebenarnya ada harapan juga ya dari mungkin kalau kita ikutin di Twitter itu ada harapan dia untuk balik lagi. Cuman kayak dramanya ini sudah terlalu drama gitu. Jadi ya kita tunggu saja. Dan mungkin ini berhubung apa ya? Ini kan di coding lagi masih ada ya? Iya. Di coding career fair. Oh ya, betul. Sampai besok. Sampai besok. Nah, mungkin kalau Mas Sam lihat video ini silakan ikut di coding career fair. Ya bisa aja gitu ya kan Mas Sam daftar di salah satu perusahaan yang ikut partisipasi di coding career fair, ya nggak tahu. Betul. Mungkin ada perusahaan AI, mungkin Mas Sam bisa daftar ya. Nanti kalau misal Mas Sam kesulitan untuk daftar, tenang, bisa kita bantu. Jadi seperti itu. Dan ya di coding career fair ini itu udah semingguan ya? Betul, dari tanggal berapa ya? Dari tanggal berapa? 14? 15. Ya kan? 15. Oh 15. Jadi udah banyak sesi ya. Dan kemarin kebetulan aku juga jadi salah satu moderator di salah satu sesi career fair. Cukup dari tanggal 11 lupa tadi. Tadi Mas operator bilang tanggal 11 ya. Maaf, kita lupa. Kita lupa karena saking banyaknya sesi. Itu kalau kita lihat dari tanggal 11 tuh, ini udah tanggal 20. Berapa sesi tuh? Ada sesi tech, ada sesi career counseling juga, ya kan? Jadi emang banyak. Jadi kalau teman-teman mungkin teman-teman yang terdampak dari gak enak sih nyebutnya layoff gitu ya. Mungkin teman-teman yang terdampak aja. Itu bisa coba ikutin career fair karena ada banyak perusahaan yang membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung, dan teman-teman juga di career fair ini diberi pondasi mungkin ya untuk bisa biar bergabung ke perusahaan impiannya itu bisa lebih mudah lagi gitu ya. Semua balik lagi ke teman-teman sih. Pengen bergabungnya itu ya seniat apa gitu, karena ya kita gabung tapi kalau nggak ada niat juga percuma. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin lagi mencari pekerjaan atau mungkin yang terdampak atau mungkin switching karir, switching karir juga bisa. Itu silakan pantau atau nggak usah ini sih, langsung ikutin aja ya. Misalkan teman-teman bisa langsung ke decoding.com/careerfair. Betul. Nah di situ teman-teman langsung bisa lihat lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman masukin lamarannya, dan teman-teman bisa langsung coba ikutin step-step mungkin yang diperlukan untuk teman-teman bergabung. Ya. Dan bukan hanya menyediakan lowongan-lowongan yang tersedia aja, Decoding Career Fair juga menyediakan beberapa sesi-sesi yang tadi sudah disebutkan ya di YouTube-nya, teman-teman. Di YouTube Decoding, teman-teman bisa cek kembali sesi live yang udah sebelumnya dilaksanakan, bisa nonton replaynya juga. Dan sesi terakhir akan dilaksanakan besok tanggal 21 ya. Jadi jangan sampai lewatkan untuk informasi-informasi atau materi-materi yang menarik disampaikan di acara Decoding Career Fair ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, Decoding Career Fair mungkin bahasan penutup kali ya. Untuk Dev Talk episode 3. Episode ke-3. Kenapa seperti itu, Pak? Tangannya? Kan 3. Oh ya, udah ada keluar ini ya, nomor urut. Jadi tidak boleh. Ya, nggak boleh. Eksplisit. Ya, biar netral aja gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman
ya nggak usah dilanjutin lah ya. Ya, udah. Jadi itu adalah topik penutup dari bahasan DevTalk kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mungkin teman-teman yang sempat ngikutin drama layoff, ya gak enak sih nyebutin layoff aja, tapi emang itu yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman ngikutin informasinya, kemudian drama di Twitter, nah mungkin informasi tadi bisa bisa teman-teman coba cari tahu lagi, ya. Karena contohnya kayak tadi ya, informasi terkait CEO OpenAI itu emang banyak banget drama-drama yang terjadi gitu. Betul. Jadi ya bisa kita coba diskusin di kolom komentar. Jadi ya mungkin kayak gitu ya, DevTalk episode ketiga ya kali ini. Kalau misal teman-teman pengen kita ngebahas sesuatu, itu bisa teman-teman request di kolom komentar. Betul. Dan sekali lagi, yang kita akan bahas itu yang berhubungan dengan teknologi, ya. Jadi kalau teman-teman merequest di luar teknologi, itu mohon maaf, itu kita nggak bakal bahas. Oke, paling itu aja yang bisa kita bahas. Gimana, Den? Langsung mau ditutup? Oke, ditutup saja. Nanti kita ketemu lagi di DevTalk episode ke-4 dengan topik. Kalau 4 aman ya? Oh, 4 aman. Betul. Jadi sampai bertemu di DevTalk episode ke-4. Kita bakal belum tahu sih bahas apa ya. Kita lihat apa aja yang menarik ya, di minggu ini. Tentunya kita bakal cari drama-drama yang menarik. Intinya ya sampai ketemu lagi di DevTalk episode 4 dan pertama. Ya. Bisa gini. Pertama sampai jumpa. Kita ketemu lagi. 4. Pilih nomor 4.